Jauh di dalam pasir Mesir terdapat sebuah kuil tersembunyi yang misterius yang menunggu untuk diungkap, diselimuti rahasia dari masa lalu. Penemuan terkini di kuil matahari berusia 4.500 tahun itu mengungkap simbol-simbol yang cocok dengan simbol-simbol di Amerika Selatan. Pada saat yang sama, sebuah kota bawah laut yang misterius mengungkap kuil-kuil kuno dan harta karun yang tenggelam, menimbulkan rasa ingin tahu semua orang yang ingin memahami hubungan ini. Mari kita ungkap rahasia Mesir kuno. Kuil matahari Mesir berusia 4.500 tahun. Penemuan sebuah kuil tersembunyi di Mesir telah memicu minat baru karena simbol-simbolnya yang menarik. Simbol-simbol yang sangat mirip dengan simbol-simbol dari peradaban Amerika Selatan kuno. Para arkeolog telah membuat penemuan yang luar biasa di Mesir, menemukan kuil matahari berusia lebih dari 4.500 tahun. Kuil kuno ini terkubur di bawah kuil lainnya di Abu Ghraib, sekitar 12 mil di selatan Kairo. Kuil ini berasal dari pertengahan abad ke-25 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu penemuan arkeologi paling penting dalam sejarah terkini. Kuil matahari adalah tempat unik yang dibangun oleh raja-raja Mesir kuno atau Fir'aun untuk menghormati dewa matahari Ra-Satu. Kuil-kuil ini tidak hanya untuk pemujaan, tetapi juga merupakan cara bagi raja untuk menunjukkan hubungan ilahi mereka dengan dewa matahari, yang membantu melegitimasi kekuasaan mereka. Sementara Mesir paling terkenal dengan piramida dan makamnya untuk kehidupan setelah kematian, kuil matahari dibangun untuk mengaitkannya dengan Ra selama masa hidup seorang raja. Penemuan baru ini menarik, karena hanya sedikit kuil matahari yang pernah dibangun, dan hingga saat ini hanya 2 yang telah ditemukan. Tim yang dipimpin oleh Dr. Massimiliano Nuzzolo dari Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia mengungkap sisa-sisa kuil ketiga ini yang telah disembunyikan di bawah kuil matahari Musere ini. Seorang Fir'aun dari dinasti kelima yang memerintah Mesir antara tahun 2400 dan 2370 sebelum Masehi. Kuil ini pertama kali ditemukan sebagian pada tahun 1898. Tetapi secara keliru dianggap sebagai bagian dari kuil Musere. Namun penggalian baru-baru ini telah mengungkap bahwa itu adalah kuil matahari yang sama sekali terpisah dan lebih tua. Struktur itu terutama terbuat dari batu bata lumpur. Itulah sebabnya ia terkubur dan terlupakan seiring berjalannya waktu. Para arkeolog menemukan peninggalan yang menarik di situs tersebut, seperti topless beer, yang diisi dengan lumpur ritual dan segel, yang memuat nama-nama raja yang memerintah sebelum Musere. Penemuan ini membantu mengonfirmasi bahwa kuil ini adalah salah satu kuil matahari yang hilang. Simbol-simbol tersebut mencakup pola geometris yang rumit, penggambaran matahari, dan bentuk hewan yang misterius. Motif-motif ini telah membingungkan para ahli, karena hubungan langsung yang diketahui ada dalam catatan sejarah antara Mesir kuno dan Amerika Selatan. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang apakah mungkin ada kontak lintas samudra antara peradaban kuno ini, atau apakah simbol-simbol ini dikembangkan secara independen. Namun juga karena pengalaman manusia yang sama dan tema-tema, seperti penyembahan matahari. Penggalian tersebut merupakan bagian dari misi bersama oleh Universitas Naples dan Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia. Tim berharap untuk mengungkap lebih banyak tentang sejarah kuil tersebut, termasuk raja mana yang awalnya membangunnya. Penemuan kuil matahari ini merupakan salah satu yang terpenting dalam 50 tahun terakhir dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya Mesir kuno dan hubungan para penguasanya dengan matahari. Misteri apa yang tersembunyi di bawah permukaan? Temukan kuil yang tenggelam yang telah melestarikan sejarahnya selama ribuan tahun, menunggu orang-orang yang penasaran untuk menjelajahinya. Kota bawah laut yang misterius mengungkap kuil-kuil kuno dan harta karun yang tenggelam. Para arkeolog bawah laut membuat penemuan luar biasa selama ekspedisi di sebuah kanal dekat pantai Mediterania Mesir. Mereka menemukan kuil dan tempat suci bawah laut yang dipenuhi harta karun kuno, yang dikaitkan dengan dewa Mesir Armun dan Dewi Yunani Afrodite. Kuil yang awalnya didedikasikan untuk Armun ini berpengaruh pada zaman kuno. Fir'aun akan mengunjunginya untuk menerima gelar Raja Universal,
sebuah kehormatan penting dalam budaya mereka. Sayangnya, kuil tersebut sebagian runtuh pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi karena bencana alam. Kuil ini dulunya merupakan bagian dari kota pelabuhan Tonus Heraklion yang berkembang pesat, yang terletak di Teluk Abukir, sekitar 4,3 mil, 7 kilometer dari garis pantai Mesir saat ini. Kota itu akhirnya tenggelam setelah gempa bumi besar dan gelombang pasang yang menyebabkan daratan tenggelam ke Delta Nil. Saat para arkeolog menjelajahi situs bawah laut tersebut, mereka menemukan harta karun berupa artefak, termasuk peralatan ritual dari perak, perhiasan emas, dan wadah dari pualam yang dulunya berisi parfum dan minyak urap. Hebatnya, mereka juga menemukan struktur bawah tanah yang ditopang oleh tiang dan balok kayu yang terawat baik, meskipun berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Kepala penggalian, Frank Goddio, seorang arkeolog bawah laut terkemuka dari Prancis, mengungkapkan emosinya yang dalam saat menemukan benda-benda kuno yang rapuh yang selamat dari peristiwa bencana tersebut. Tim tersebut menemukan tempat suci Yunani di dekat kuil yang didedikasikan untuk Aphrodite, Dewi Cinta. Situs ini dipenuhi dengan benda-benda berharga, termasuk artefak perunggu dan keramik, yang menunjukkan keberadaan pedagang dan saudagar Yunani di wilayah tersebut selama dinasti situs tersebut. 688 sampai 525 sebelum Masehi. Tempat suci Yunani tersebut juga menemukan senjata yang mengisyaratkan keberadaan tentara bayaran Yunani yang mungkin ditempatkan di sana untuk melindungi akses kerajaan ke cabang paling barat Sungai Nil, yang dikenal sebagai cabang Kinopik. Eksplorasi bawah air ini menawarkan sekilas pandang yang luar biasa ke masa lalu Mesir kuno, yang mengungkap interaksi antara orang Mesir dan Yunani di Tonus Heraklion. Penemuan kuil yang tenggelam, harta karunnya, dan tempat suci Yunani tersebut menyoroti pentingnya kota tersebut dan memberikan wawasan berharga tentang pertukaran budaya dan peristiwa sejarah di dunia kuno yang tenggelam ini. Rahasia apa di kuil berikutnya yang dapat mengubah pemahaman kita tentang Mesir kuno? Mari kita waspada. Kuil Luxor di Mesir adalah salah satu situs sejarah paling mengesankan dari zaman kuno. Kuil ini dibangun selama berabad-abad oleh Fir'aun terkenal, seperti Amenhotep pertama, Ramses pertama, dan Tutankhamun, yang terletak di Tibis. Ibu kotanya, Kuil Luxor, merupakan pusat keagamaan utama tempat berlangsungnya upacara-upacara penting. Salah satu peristiwa penting adalah penobatan tahunan Fir'aun, di mana Dewa Amon diyakini terlahir kembali. Kuil ini merupakan rumah bagi banyak peninggalan yang mengesankan, termasuk aula kolonade besar, yang panjangnya sekitar 61 meter dan memiliki 28 tiang yang menjulang tinggi. Sebagian besar dekorasi ditambahkan oleh Tutankhamun sekitar tahun 1330 SM. Sayangnya, beberapa bagian dinding samping kuil dirobohkan seiring berjalannya waktu dan digunakan untuk membangun bangunan lain. Sebelum tahun 1960-an, kuil dalam kondisi buruk karena terkena air tanah asin yang merusak batu pasir. Ketika penggalian dimulai, paparan udara dan kelembapan memperburuk keadaan, mempercepat pembusukan batu. Untuk menyelamatkan kuil, sebuah proyek konservasi diluncurkan antara tahun 2001 dan 2007 yang didanai oleh World Monuments Fund. Lebih dari 1.000 blok batu dan pecahan dinding diperbaiki, mencegah kerusakan lebih lanjut. Mereka juga mengerjakan bagian luar dinding timur Colonnade Hall, menambahkan penopang bata tersembunyi yang menyatu dengan batu asli. Ini membantu menstabilkan dinding dan menjaganya tetap aman. Salah satu penemuan paling menarik adalah patung Ratu Nefertari seukuran manusia, istri Ramzi Zassin. Patung itu ditemukan dalam kondisi baik hingga lutut, dan bagian kakinya yang hilang kemudian ditemukan dan disambungkan kembali. Banyak pecahan batu pasir lainnya, termasuk ukiran hieroglif dan ritual kuil, ditemukan di sekitar kuil. Potongan-potongan ini dipelajari dengan saksama, disatukan kembali, dan disusun kembali menjadi pemandangan dinding yang lebih penting. Pekerjaan konservasi ini juga mencakup situs-situs penting di Thebes, seperti Karnak dan kuil pemakaman Amenhotep III. Berkat upaya ini, kuil Luxor terus mengungkap lebih banyak tentang sejarah Mesir kuno yang luar biasa. Setiap kuil memiliki kisahnya sendiri. Apa yang akan diceritakan oleh kuil berikutnya?
Kuil Karnak di Luxor adalah salah satu situs keagamaan paling terkenal di dunia. Luasnya lebih dari 100 hektar dan dibangun pada abad ke-16 sebelum Masehi dan berlanjut selama bertahun-tahun. Kuil yang didedikasikan untuk Amin-Ra adalah jantung kehidupan politik dan keagamaan Mesir. Itu adalah tempat paling suci di Mesir kuno dan sangat penting bagi ekonomi dan masyarakat negara itu. Kuil Amin-Ra adalah bangunan terbesar di kompleks tersebut dan bangunan keagamaan terpenting yang pernah dibangun. Diyakini bahwa di sanalah Dewa Amin-Ra tinggal di bumi, bersama istrinya Mut dan putra mereka Khonsu, yang juga memiliki kuil di kompleks Karnak. Selama lebih dari 1000 tahun, banyak Firaun Mesir berkontribusi pada pembangunannya, yang menghasilkan situs yang luas dengan banyak elemen yang berbeda. Salah satu bagian paling mencolok dari kuil adalah Aula Hippostyle yang dibangun oleh Setiwai. Aula besar ini berisi 134 kolom batu besar, beberapa berdiri lebih dari 20 meter. Kolom disusun dalam barisan, menciptakan rasa berjalan melalui hutan batu. Di puncak penggunaannya, Karnak adalah pusat yang bersemangat untuk upacara keagamaan, terutama selama festival Opete tahunan, ketika patung-patung para dewa akan dilakukan prosesi melalui kota. Namun, kepentingan Karnak menurun setelah modal Mesir bergeser ke Memphis. Penguasa Ptolemaic dan kemudian kelompok Kristen membuat perubahan pada kompleks, dan sebagian besar jatuh dalam kerusakan. Pada abad ke-19, ketika para sarjana Napoleon tiba Mesir, kuil itu sudah hancur. Saat ini, Karnak menghadapi tantangan konservasi yang signifikan. Kenaikan tingkat air tanah dan penggunaan irigasi pertanian di daerah tersebut mempercepat pembusukan batu, kolom, dan yayasan kuil. Kerusakan mempengaruhi tidak hanya struktur itu sendiri, tetapi juga ukiran dan hieroglif di dinding eksterior, yang sangat penting untuk memahami sejarah dan signifikansi kuil. Antara 2001 dan 2003, Dana Monumen Dunia, WMF, dan mitra, termasuk Universitas Chicago dan Amerika Pusat Penelitian di Mesir, melakukan upaya konservasi. Mereka fokus pada menstabilkan situs, menghapus garam dan bahan kimia berbahaya, dan mengembangkan rencana untuk pelestarian jangka panjang kuil. Upaya-upaya ini sangat penting dalam memperlambat kerusakan dan membantu melestarikan Karnak sejarah kuil yang kaya. Karnak lebih dari sekadar kompleks candi. Itu adalah kunci untuk memahami agama dan budaya Mesir kuno. Ibadah para dewa di sini mencerminkan kepercayaan yang berevolusi. Selama berabad-abad, menjadikan situs itu harta yang tak ternilai bagi para sejarawan dan arkeolog. Pelestariannya sangat penting bagi generasi mendatang untuk mempelajari dan menghargai sejarah manusia yang penting ini. Kuil berikutnya dikatakan memiliki hubungan yang kuat dengan kosmos, yaitu kuil Hatshepsut. Salah satu tanggung jawab penting seorang raja Mesir adalah membangun monumen-monumen besar untuk menghormati para dewa dan memastikan nama mereka akan dikenang selamanya. Proyek-proyek ini tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan ego raja. Proyek-proyek ini penting untuk menjaga Mesir tetap bersatu dan stabil. Proyek-proyek pembangunan besar ini, seperti kuil dan monumen, memberi pekerjaan kepada orang-orang selama masa ketika pertanian tidak memungkinkan, menyatukan orang-orang, dan mendorong semua orang untuk bangga dengan pekerjaan mereka. Proyek-proyek ini juga memungkinkan orang Mesir untuk mengekspresikan gagasan tentang harmoni dan keseimbangan melalui upaya kolektif mereka. Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang, monumen-monumen terkenal di Mesir, seperti piramida dan kuil-kuil, tidak dibangun oleh orang-orang yang diperbudak, termasuk orang-orang Ibrani yang diperbudak. Sebaliknya, pekerja Mesir yang terampil, baik yang berpengalaman maupun yang tidak terlatih, melakukan pekerjaan berat dan dibayar untuk itu. Sejak masa kerajaan lama Mesir, sekitar tahun 2613 sampai 2181 sebelum Masehi, hingga kerajaan baru, 1570 sampai 1069 sebelum Masehi, orang Mesir membangun beberapa kota, kuil, dan monumen paling menakjubkan di dunia. Semua ini berkat usaha bersama masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh ahli Mesir kuno Stephen Snape, memindahkan batu-batu besar dan membangun bangunan-bangunan besar,
membantu Mesir menjadi negara yang kuat melalui konstruksi monumental. Salah satu contoh monumen yang hebat tersebut adalah kuil pemakaman Ratu Hatshepsut yang terletak di Deir el-Bahri. Dibangun antara tahun 1479 hingga 1458 sebelum Masehi, kuilnya merupakan salah satu yang paling mengesankan di Mesir. Kuil Hatshepsut terinspirasi oleh kuil makam Mentuhotep II, seorang pangeran Theban dari dinasti ke-11 yang memerintah sekitar tahun 2061 sampai 2010 sebelum Masehi. Kuil Mentuhotep yang pertama dari jenisnya menggabungkan makam dan kuil di satu tempat dan dirancang agar menyatu secara alami dengan tebing di sekitarnya. Hatshepsut mengagumi desain ini dan membangun kuilnya tepat di sebelah kuil Mentuhotep, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Kuilnya, yang disebut Djeza Djisaru atau Maha Kudus, dibangun untuk merayakan pemerintahannya dan untuk memastikan bahwa namanya akan dikenang selamanya. Kuil itu dihiasi dengan pemandangan indah dari pemerintahannya dan menampung kuil yang didedikasikan untuk beberapa dewa, termasuk Amun Anubis, Hathor, dan Re. Hatshepsut memerintah selama lebih dari 20 tahun dan menjadi salah satu Fir'aun wanita pertama di Mesir. Ia juga mengubah cara ia digambarkan dalam patung-patung, mengenakan pakaian tradisional Firaun laki-laki, termasuk janggut dan kilt untuk memperkuat kekuasaannya. Setelah ia meninggal pada tahun 1458 sebelum era umum, anak tirinya, Thutmose III, mencoba menghapus warisannya. Ia menghancurkan patung-patungnya, merusak gambar-gambarnya, dan menghapus namanya dari monumen-monumen. Untuk waktu yang lama, pemerintahannya dilupakan, sampai para sarjana pada abad ke-19 menguraikan hieroglif dan mengungkap kisahnya. Saat ini, prestasi dan warisan Hatshepsut terus hidup melalui monumen-monumen menakjubkan yang ditinggalkannya di Mesir. Tetaplah bersama kami saat kami menjelajahi sebuah kuil yang sejarahnya saling terkait dengan mitos dan legenda Mesir. Kuil-kuil simbol abu. Kuil simbol abu yang dibangun oleh Firaun Ramses yang kedua adalah salah satu kreasi arsitektur Mesir yang paling menakjubkan. Terletak di ujung selatan Mesir dekat Nubia, kuil ini dipahat dari batu besar, praktik langka dalam konstruksi Mesir. Sebagian besar kuil dibangun di atas tanah, tetapi kuil gua lebih umum di daerah Nubia ini. Kuil kedua karya Ramses beradaptasi dengan gaya lokal ini, dengan memahat kuil langsung ke batu, menciptakan pintu masuk yang mengesankan dengan 4 patung dirinya yang sangat besar, masing-masing setinggi lebih dari 20 meter. Pintu masuk kuil mengarah ke aula besar yang ditopang oleh 8 pilar, masing-masing menunjukkan Ramses sebagai dewa. Dindingnya ditutupi dengan ukiran berwarna-warni, sebagian besar menunjukkan Ramses dalam pertempuran, seperti adegan terkenal di mana ia mengendarai kereta perang, melepaskan anak panah ke musuh-musuhnya yang melarikan diri. Kamar-kamar yang lebih kecil di luar aula utama kemungkinan besar berisi barang-barang dan perabotan kuil. Lebih jauh ke dalam terdapat ruang panjang, dengan 3 kamar yang lebih kecil di bagian belakang. Ruang tengah, yang disebut tempat suci, adalah bagian paling suci dari kuil. Yang membuat kuil ini semakin luar biasa adalah keselarasannya dengan matahari. 2 kali setahun pada tanggal 21 Oktober dan 21 Februari, matahari pagi bersinar langsung ke kuil, menerangi patung-patung Ramses dan 2 dewa lainnya. Yang menarik, patung Dewa Tar, yang terkait dengan dunia bawah, tetap berada dalam bayangan, sesuai dengan perannya sebagai dewa kegelapan. Ramses II juga membangun kuil yang lebih kecil di dekatnya untuk menghormati ratunya, Nefertari. Seperti kuilnya, kuil itu dipahat di batu dan menampilkan patung-patung raksasa. Bagian dalamnya mirip dengan kuil Ramses, dengan aula yang ditopang oleh pilar-pilar, tetapi pilar-pilar ini menunjukkan Dewi Hathor, yang dikaitkan dengan keibuan dan cinta. Ukiran di dalam kuil ini menggambarkan adegan-adegan Nefertari bersama dewa-dewa Mesir. Pada tahun 1960-an, pembangunan bendungan tinggi Aswan mengancam akan membanjiri kedua kuil. Untuk menyelamatkannya, dan tim internasional memindahkan kuil-kuil itu ke tempat yang lebih tinggi. Upaya rekayasa besar-besaran ini melibatkan pemotongan candi menjadi 16.000 bagian dan memasangnya kembali 65 meter lebih tinggi dan 200 meter jauhnya dari lokasi aslinya.
Berkat upaya ini, kuil-kuil tersebut diselamatkan dari tenggelam dan masih dapat dikunjungi hingga saat ini. Ditemukan pada tahun 1813 oleh seorang penjelajah Swiss dan pertama kali dieksplorasi pada tahun 1817 oleh seorang arkeolog Italia. Kuil-kuil simbol Abu Kini menjadi salah satu situs bersejarah paling terkenal di Mesir. Meskipun waktu telah memudarkan warna-warna cerahnya, kuil-kuil tersebut tetap menjadi bukti keinginan Ramsey dalam The Seconds untuk menunjukkan kekuatannya dan memastikan namanya akan tetap hidup selamanya. Tetaplah penasaran saat kami menjelajahi kuil berikutnya, di mana setiap sudutnya menyingkapkan sepotong kebijaksanaan kuno yang menunggu untuk ditemukan kembali. Kuil Ramesh adalah kuil ketiga. Madinat Habu adalah situs bersejarah di Western Thieves, Mesir bagian atas, tempat kuil pemakaman besar Fir'aun Ramsey. Yang ketiga dibangun antara tahun 11 dan 77 dan 1156 sebelum Masehi. Kuil ini, yang didedikasikan untuk bulan Garda, menampilkan ukiran-ukiran terperinci yang memperlihatkan adegan-adegan keagamaan dan pertempuran The Third karya Ramsey dengan bangsa Libya, Nubia, dan bangsa laut. Kuil ini dikelilingi oleh tembok penutup yang besar dengan menara-menara pintu masuk yang besar, menyerupai benteng-benteng Suriah yang disebut McDonald's. Sebuah istana kerajaan berada di sebelah halaman terbuka kuil, sementara rumah-rumah untuk para pendeta dan petugas dibangun di sekitar kuil. Sebelum kuil The Third karya Ramsey dibangun, terdapat sebuah kuil kecil dari dinasti ke-11, 281-1938 sebelum era umum. Meskipun hanya fondasinya yang tersisa, kuil tersebut diperluas kemudian oleh The Third karya Hatshepsut dan Thutmose untuk menjadi sebuah kuil yang didedikasikan untuk Amun dan kelompok kuno 8 dewa penciptaan yang dikenal sebagai Ogdoad. Ketika The Third karya Ramsey membangun kuilnya di dekat situ, ia memasukkan kuil yang lebih tua ini ke dalam tembok-tembok. Pada akhir Kerajaan Baru, 1539-1075 sebelum Masehi, Madinat Habu menjadi tempat berlindung selama kerusuhan dan berfungsi sebagai pusat pengelolaan desa terdekat Daya Al-Madinah, tempat tinggal para pekerja yang membangun makam kerajaan. Kuil Ramsey yang ketiga berhenti digunakan setelah Kerajaan Baru. Pada periode peralihan ketiga 1075-656 sebelum Masehi, kuil tersebut telah menjadi pemakaman untuk pemakaman pribadi. Kapel pemakaman dibangun di dalamnya oleh istri-istri Dewa Amun selama dinasti ke-25 dan ke-26. Kemudian, selama periode Ptolemeus, para penguasa Hushite memperluas kuil, menambahkan sebuah menara besar. Kaisar Romawi Antoninus Pius membangun halaman terbuka selama masa pemerintahannya. Pada milenium pertama SM, sebuah kota Koptik yang ramai bernama Geme tumbuh di dalam tembok kuil yang dibentengi, menunjukkan bagaimana situs tersebut tetap penting selama berabad-abad. Di dalam kuil terdapat banyak ukiran terperinci, terutama yang dibuat dalam bentuk relief cekung yang lebih cepat dibuat. Salah satu ukiran menunjukkan Ramsey yang ketiga, berdiri di hadapan Dewa Amun dan putranya, Khonsu, yang merupakan Dewa Bulan. Sebuah kuil Bidus. Kuil Seti Wai di Bidus adalah kuil Mesir kuno yang dibangun sekitar tahun 1300 SM untuk menghormati Dewa Osiris. Seti I mulai membangun sekitar tahun 1290 sebelum Masehi, dan putranya Ramses II menyelesaikannya setelah kematiannya. Kuil ini unik karena masih memiliki atap yang utuh dan memiliki tiang-tiang dan ukiran indah yang menceritakan kisah tentang kemenangan Seti I closely resemble those from ancient South American civilizations. Archaeologists have made an incredible discovery in Egypt, unearthing a sun temple over 4,500 years old. This ancient temple was buried beneath another one at Abu Ghurab, about 12 miles south of Cairo. It dates back to the middle of the 25th century before Christ, making it one of the most significant archaeological finds in recent history. Sun temples were unique places built by ancient Egyptian kings or pharaohs to honor the sun god. Demikian untuk akhir perjalanan kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya.